Belajar kali ini adalah ide dan teknik di dalam menulis parenting. Ide menulis parenting. Jika kita sudah tahu penulisan parenting, maka pertanyaannya adalah ide menulis parenting itu dari mana? Tentu saja, ide menulis artikel parenting bersumber dari kejadian sehari-hari kita dengan anak atau murid kita. Kita pernah mengalami anak marah, anak menangis keras, anak malas belajar, anak susah menulis, anak lebih senang lari dan nonton TV, dan sebagainya. Semuanya itu adalah sumber ide di dalam menulis artikel parenting. Saya yakin semua kejadian tadi ada di kehidupan keluarga dan sekolah kita. Semua itu terjadi karena anak dalam proses tumbuh kembangnya terjadi dalam berbagai problematika dan persoalan. Dari berbagai problematika dan persoalan yang dihadapi anak-anak inilah kita kemudian memformulasikannya dalam sebuah tulisan parenting. Misalnya, kita pasti pernah mengalami kejadian siswa atau anak kita yang jika disuruh belajar tidak mau. Tapi kalau bisa bermain, kalau sudah bermain dia lupa waktu. Bahkan belajar dalam mengerjakan PR sepertinya dia takut dan trauma. Anak bisa menangis dan sebagainya. Ini semuanya persoalan yang bisa kita tulis di dalam tulisan parenting. Kejadian inilah yang bisa kita tuliskan di dalam tulisan kita nanti, yaitu tulisan parenting. Jika kenyataan ini terjadi, maka apa solusinya? Solusinya tentu saja adalah gagasan kita terhadap persoalan tadi yang didasarkan kepada pengalaman, pengetahuan, atau referensi yang bisa jadi teman-teman sudah tuliskan dalam rangka untuk membantu banyak orang tua dan guru untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi anak tadi. Di sinilah tulisan parenting bisa dikembangkan. Dan pasti pertanyaannya adalah apakah cara saya itu tepat atau benar yang saya sampaikan di dalam tulisan parenting? Jika teman-teman pernah mengalami dan mempraktikkan cara itu dan hasilnya bagus, maka cara teman-teman yang ditulis dalam tulisan parenting tentu saja benar. Kalau teman-teman pernah mendengar teman bercerita tentang cara yang pas dalam mempraktikkan mengatasi persoalan tadi, maka cara itu juga benar. Jika cara diambil dari referensi, tentu saja cara-cara tersebut, cara-cara terkait mengatasi persoalan anak juga itu termasuk benar. Namun tentu saja kita menyadari bahwa kebenaran cara untuk satu anak seringkali tidak berlaku bagi anak lainnya. Tetapi tidak apa, memang inilah seharusnya yang terjadi. Karena dari keberbedaan cara dalam mengatasi persoalan anak inilah orang tua akan terus belajar. Tugas orang tua dan guru adalah menemukan formulasi cara yang tepat dalam mengetahui dan menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh tumbuh kembang anak. Cara yang kita tuliskan dalam tulisan parenting ini adalah bagian kita dalam memperkaya cara mendidik anak dalam hasanah pendidikan untuk orang tua dan guru dalam kehidupan di sekolah maupun di keluarga. Jadi kembali lagi kita ke persoalan bahwa ide menulis parenting adalah persoalan yang kita hadapi dengan anak atau murid dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, teman-teman pasti sudah mengerti apa itu tulisan parenting, juga sudah tahu ide-ide dalam menulis parenting, maka pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana teknik menulis parenting. Saya akan coba jelaskan secara singkat dan sederhana tentang teknik menulis parenting, semoga nanti bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman. Tulisan parenting ini secara sederhana dapat dibagi menjadi 3 bagian penting. Pertama adalah pembuka. Pembuka ini biasa disebut juga dengan pengantar. Di sini, teman-teman menulis atau membuat pengantar yang menjelaskan tentang topik persoalan tulisan yang akan dibahas
di dalam tulisan parenting, teman-teman. Misalnya, kita akan menulis parenting terkait dengan anak yang bad mood. Nah, maka pembukanya atau pengantarnya bisa membahas tentang apa itu bad mood. Kemudian, dalam pembuka ini, teman-teman bisa menggunakan dua teknik penting. Teknik pertama adalah teknik deskripsi, yaitu teman-teman bisa mendeskripsikan misalnya apa itu bad mood, terciptanya bad mood itu seperti apa, bahayanya bad mood bagi anak seperti apa, dan sebagainya. Melalui penjelasan-penjelasan deskripsi ini, kita berarti sudah membuat pembuka dengan teknik deskripsi. Misalnya, pengantar dengan teknik deskripsi. Bad mood adalah suatu keadaan di mana anak-anak secara tiba-tiba marah, kesal, dan sebel. Bad mood ini biasanya tercipta atau terjadi karena adanya suatu keadaan yang tidak diharapkan oleh anak datang. Misalnya, anak minta mainan tapi tidak dipenuhi keinginannya. Anak sedang asik bermain, tiba-tiba disuruh belajar. Sampai anak merasa capek, tidak bisa tidur. Nah, saat bad mood ini datang, anak-anak biasanya melakukan berbagai hal yang kurang menyenangkan, seperti diam berkepanjangan, marah-marah, hingga mengurung diri. Nah, di sini teman-teman bisa meneruskannya menjadi teknik deskripsi di dalam pengantar parenting. Teknik yang kedua adalah teknik narasi. Teknik ini yaitu teman-teman membuat cerita yang terkait dengan persoalan yang akan kita tulis. Nah, teman-teman bisa sebenarnya atau tidak sebenarnya cerita itu. Misalnya cerita tentang anak yang bad mood. Contoh teknik narasi ini misalnya, Bila baru saja pulang bermain, wajahnya tiba-tiba lesu. Tatapan matanya sedih bercampur marah. Bila masuk ke rumah, tidak dengan mengucapkan salam, dan pintu rumah dibiarkan terbuka. Ini tidak seperti biasanya. Saya pun mendekati Bila, tapi Bila tetap saja diam dan cuek. Bila kenapa? Saya memberanikan bertanya. Bila tetap diam. Giginya gemeretak seperti sedang menahan marah. Bila kenapa? Tanya saya kembali. Bila menatapku dengan ekspresi marah. Aku sebel, Bunda, Bila berseru. Nah, teman-teman bisa meneruskan teknik bercerita ini. Intinya, dalam pengantar dengan deskripsi itu ditulis dengan mendeskripsikan persoalan, sedangkan pengantar dengan narasi itu dengan menceritakan suatu kejadian terkait dengan persoalan yang akan kita tulis. Di sini teman-teman bisa memilih satu di antara dua teknik dalam menulis pembuka. Biasanya pembuka ditulis dalam jumlah 2-3 paragraf saja. Bagian kedua adalah isi. Jika pembuka atau pengantar sudah dituliskan, maka selanjutnya teman-teman menuliskan isi. Isi ini sebenarnya berkaitan dengan jawaban atas persoalan yang diajukan. Jika pertanyaan persoalannya tentang cara mengatasi bad mood, misalnya, maka dalam isi ini menuliskan langkah-langkah, cara-cara, atau tahapan-tahapan strategi yang bisa dilakukan orang tua dalam mengatasi bad mood anak. Nah, dari sinilah pembahasan atau isi ini dituliskan. Maka jika teman-teman sudah membuat persoalan, cara mengatasi persoalan seperti yang dikerjakan dalam tugas, maka teman-teman bisa mengembangkannya saja. Maka akan jadilah satu tulisan parenting. Yang ketiga adalah inti kesimpulan. Ini adalah teman-teman menyimpulkan hal-hal penting yang bisa disampaikan kepada pembaca. Jika persoalan tulisannya tentang bad mood, maka hal penting apa yang bisa disampaikan kepada pembaca dalam kesimpulan ini cukup 2 atau 1 paragraf saja. Bahkan seringnya hanya 1 paragraf kesimpulan. Misalnya, contoh kesimpulan, setiap anak pasti pernah mengalami bad mood. Bad mood saat menghadapi kenyataan baru yang tidak sesuai dengan yang diharapkan anak. Saat anak mengalami bad mood, maka sesungguhnya anak sedang membutuhkan orang tua. Anak butuh orang tua untuk hadir
dalam menghibur dan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya. Disinilah kita tidak boleh membiarkan anak menghadapi persoalan bad mood-nya sendiri. Kita harus paham saat anak mengalami bad mood. Jika sudah tahu dan kita menjumpai anak sedang bad mood, maka kita harus ada di dekat anak. Kita harus berbicara dengan baik dan menyenangkan dengan anak. Kita harus membantu anak dalam mengatasi persoalan yang sedang dihadapinya. Dengan kita berperan serta membantu anak mengatasi persoalan bad mood-nya, maka anak-anak akan merasakan kepedulian dan kasih sayang orang tuanya secara nyata. Dan ini akan membuat anak semakin cinta dan sayang kepada orang tuanya. Pengayaan kita kali ini adalah silahkan teman-teman menulis satu tulisan parenting yang berjumlah 2-4 halaman, yang kemudian tulisan parenting ini dikumpulkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Semoga belajar kali ini bermanfaat dan menyenangkan.